Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, Ya Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat, bersaksi. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Lalu Allah pun bersaksi dan bersyahadat. Dan aku bersaksi bahwa Engkau adalah Muhammad, Rasulku, utusanku. Allahu Akbar walillahil hamd. Pertama, ngakum terendah. Kita belum mengenal diri. Kita belum tahu apa-apa. Maka kita berpikir bahwa zahir inilah yang bersaksi. Zahir inilah yang berucap. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Kemudian zahir ini pun menjawab, aku bersaksi Engkau adalah Muhammad, utusanku. Zahir ini dalam ucapan yang hampa, dalam ucapan yang tidak bermakna dan tidak berilmu, hanya sekedar melantunkan ucapan, menghabiskan kalimat dan kata-kata, kemudian tidak pernah memaknai apa yang diucapkannya. Maka inilah tanda zahir yang belum pernah mengenal, yang membuat dia mengenal, yang membuat dia mengucap dan berkata-kata. Zahir yang belum pernah mengenal dirinya. Dia hanya tahu menghabiskan, menggugurkan kewajiban. Dia hanya tahu melaksanakan perintah, tetapi tidak memaknai, tidak memiliki ilmu tentang perjalanan apa yang diperintahkan atasnya. Maka ketika dia bersyahadat, dia tidak pernah faham apa makna syahadat itu, apa makna kesaksian itu, siapa yang disaksikan dan siapa yang menyaksikan. Kemudian dia belajar mengenal diri, naik makom yang berikutnya. Maka ketika dia naik makom berikutnya, dia mulai belajar mengenal diri bahwa di balik zahirnya ini, di balik jasadnya ini ada jiwanya. Ada jiwanya yang menggerakkan mulutnya sehingga berucap asyhadu an la ilaha illallah. Maka dia mulai mengenal dan mengetahui ada bunyi dan suara yang menggerakkan, ada peranan yang begitu penting di balik raga wadak jasad yang mati ini. Di balik bangkai ini ternyata ada yang berperanan menggerakkan sehingga hadir bunyi, sehingga hadir ucapan, kata-kata dan kalimat. Maka ketika zahirnya mengucap asyhadu an la ilaha illallah, ada sir suara dari dalam mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi yang Engkau adalah Muhammad Rasulku. Maka itu menunjukkan bahwa Allah telah menjawab. Zahirnya berucap sebagai hamba, bersaksi Allah tiada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah yang pantas disembah. Kemudian Allah berada di balik jiwanya, berada di balik nafasnya menjawab, Engkau adalah Muhammad, adalah Rasulku, utusanku. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat Allah, syahadat Rasul terjawab, terjadi, tercipta. Kemudian naik makom yang berikutnya lagi. Ketika dia belajar zikir nafas, hatinya sudah mulai sholat, nafasnya sudah mulai sholat, tenggelam nafas itu. Ketika tenggelamnya nafas atau jiwa ke dalam nur Muhammad, terjadi lagi syahadat itu, kesaksian itu, di mana hanya ada suara yang halus dari jiwa dan nafas mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Maka ada bunyi suara yang muncul dan nampak yang lebih halus daripada suara nafas itu sendiri. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah keberadaan nafas dan jiwa sebagai hamba, sebagai Muhammad, sebagai utusan Allah telah bersaksi. Kemudian ada jawaban Allah yang berada di balik nur Muhammad. Telah bersaksi pula bahwa engkau nafas jiwa, engkau adalah Muhammad utusanku. Engkau adalah Rasulku. Lalu naik
naik lagi makam yang lebih tinggi lagi, makam yang lebih tinggi lagi. Hanya ada terjadi nur ketemu nur, nur Muhammad lenyap di dalam nur zat Allah, fana, cahaya di atas cahaya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, di dalam setiap rongga anak Adam aku ciptakan suatu makhluk gaib yang disebut dada. Di dalam dada ada kolbu, di dalam kolbu ada fuad, di dalam fuad ada sagofa, dan di dalam sagofa ada sir, dalam sir ada aku. Sekali lagi, di dalam setiap rongga anak Adam aku ciptakan suatu makhluk gaib yang disebut dada. Di dalam dada ada kolbu, di dalam kolbu ada fuad, di dalam fuad ada sagofa, dalam sagofa ada sir, dalam sir ada aku. Di dalam rongga dada ada kolbu, kolbu yang gaib. Di dalam kolbu ada fuad, perasaan kolbu. Di dalam fuad ada sagofa, karakter, sifat, watak dan tabiat. Itulah sagofa. Di dalam atau di balik watak, tabiat, karakter itu ada sir, rahasia. Di dalam rahasia itu ada aku, kata Allah. Hadis qudsi. Aku tiada di bumi, aku tiada di langit, tapi aku berada di dalam hati orang-orang yang beriman. Katakanlah bahwa aku dekat. Al-Baqarah ayat 186. Bahkan aku lebih dekat daripada urat leher. Al-Qaf ayat 16. Allah berucap, Allah berfirman, Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Al-Hadid surat 57 ayat yang keempat. Kami telah mengutus seorang utusan dalam dirimu. At-Taubah ayat 128. Dalam dirimu apakah engkau tidak memperhatikan? Az-Zariyat ayat 21. Tuhan menempatkan diri antara manusia dengan kolbunya. Al-Anfal ayat 24. Sekali lagi, Tuhan menempatkan diri antara manusia dengan kolbunya. Al-Anfal ayat 24. Dalam diri manusia ada cahaya yang maha melihat. Al-Qiyamah ayat 14. Dalam diri manusia ada cahaya yang maha melihat. Al-Qiyamah ayat 14. Allah akan membimbing dengan cahayanya kepada cahayanya bagi siapapun yang dia kehendaki. An-Nur ayat 35. Allah akan membimbing dengan cahayanya kepada cahayanya bagi siapapun yang dia kehendaki. An-Nur ayat 35. Lillahi masyriq wal maghrib wa aynama fasamma wajhullah. Timur dan barat adalah milik Allah. Kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Allah. Timur dan barat adalah milik Allah. Kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Allah. Al-Baqarah ayat 115. Begitu terang benderang Allah berfirman, Allah berucap, Allah menegaskan dirinya dalam firman hadis qudsinya maupun firman kitab Allah Al-Quranul Karim 30 juz 6666 ayat. Allah. Tidak lagi kita mengejar dan mencari, mengunjunginya dalam keadaan berlari. Tidak lagi kita mendatangi Allah dalam keadaan kita berpikir mengejar ujung bayang-bayang di balik angan-angan. Mari kita duduk membentuk titik daripada huruf ba. Kita akan temukan dia tiada tetapi ada. Dalam keadaan bertafakur, dalam keadaan kita merajuk masuk tenggelam ke dalam diri. Bukan kita membuka mata kemudian kita mengejar ujung bayang khayalan dan fantasi. Allah bukan bayangan dan fantasi. Allah bukan kita sembah dalam wujud nama asma alif lam lam ha. Allah bukan kita agungkan dan kita puji karena keberadaan dan eksistensinya sebagai huruf alif, huruf lam dan huruf ha. Apalagi tertulis dan tertampak. Allah memperkenalkan dirinya dengan bunyi dan suara. Allah hanya memperkenalkan identitasnya dengan huruf. Tetapi
Tapi Allah tidak pernah memberikan perintah kepada kita untuk menyembah dirinya sebagai huruf, dirinya sebagai bunyi, dirinya sebagai suara. Mari kita tatap dan kita pandang sahdu dengan mata rasa, dengan mata fuadi, dengan mata sagofa, dengan mata kolbu salim. Allah berada di balik kelembutan yang maha lembut, Al-Latiful Khabir. Mari dari kita yang kasar kita tempatkan diri tenggelam di dalam yang halus, maka kita akan menemukan Al-Aliyul Azim, maha yang sangat halus. Maka kita akan menemukan kenikmatan yang tiada tara di balik kerongkongan. Hanya yang maha halus yang kita sembah. Hanya yang tiada tetapi ada yang kita sembah. Dan dia berada di dalam hati orang-orang mukmin. Hati itu berada di dalam diri kita. Dia telah mengutus utusannya, cahaya yang berada di ubun-ubun kepala dalam ruang alam hampa. Dia turun menempatkan posisi tempat di kolbi orang-orang mukmin, di hati orang-orang mukmin. Kemudian diciptakan zahir yang nyata. Dia tempatkan di alam mani. Kemudian alam mani ini bergaung, bergelimang di alam bumi, naik kembali ke atas, bercampur pula dengan ruh diri ini, menempatkan posisi di tempat yang sama bernama kolbi. Maka terciptalah profil manusia dalam memiliki dua potensi, kecenderungan positif, kecenderungan negatif. Kecenderungan yang baik itulah ketakwaan, dan kecenderungan yang buruk itulah nafsu. Hanya ada dua nur yang akan bercampur, yang akan membasmi melalui zikrullah, melalui tafakur ilallah, melalui an-nafs. Kita akan membasmi hawa bumi, nafsu bumi. Kita mendapatkan nafsu rabaniyah, ilham rabaniyah, cahaya rabaniyah yang berasal dari ubun-ubun kepala, turun bertemu dengan nur jasad dari bumi, bertemu di kolbi. Itulah di balik mahligai dada ada kolbi, ada fuad, ada sagofa, ada sir, ada aku. Aku Allah, aku Allah, aku Allah. Innani anal haq, innani anallah. Itulah tempat makom kedudukan syahadat Allah, syahadat Rasul. Jasad bersyahadat, Allah di balik jiwa membalasnya. Jiwa bersyahadat, Allah berada di balik Nur Muhammad menjawabnya. Nur Muhammad lenyap dan fana, bermusyahadah, tiada tetapi ada dalam zat nur zat Allah. Allahu Allah, Allahu Anif, Allahu Ah. Mari kita simpulkan hanya ada tiga. Nur zat Allah, Nur Muhammad, dan nafas atau jiwa. Zat Allah tiada tetapi ada. Kemudian titik, itulah Nur Muhammad. Kemudian alif, itulah nafas dan jiwa atau huruf. Hanya ada huruf, hanya ada bunyi, itulah titik Nur Muhammad. Dan Allah zat yang tidak bisa kita jangkau dengan akal, tiada tetapi ada, yang menciptakan titik Nur Muhammad, zahir dan sifatnya, dan yang menciptakan huruf, nafas, jiwa atau alif. Di antara tiga ini, dua zahir ciptaannya, dialah yang kita sembah. Dialah yang tiada tetapi ada, itulah yang kita sembah. Bukan huruf yang kita sembah, bukan pula bunyi yang kita sembah, bukan sifatnya yang kita sembah, tetapi dia yang menciptakan sifatnya, itulah yang kita sembah. Allahu Zat. Hanya ada satu yang bernama nafas atau jiwa, yang bernama huruf, itulah yang menjadi hamba. Kemudian akan tenggelam di dalam titik, di dalam Nur Muhammad, di dalam sifat daripada zat. Maka telah lebur dan fana di dalam zat, yang ada hanyalah zat. Itulah yang perlu kita perhatikan dalam proses kehidupan di atas muka bumi ini. Itulah yang perlu diperhatikan oleh af'al, oleh karakter dan kondisi kehidupan di atas muka bumi ini.
Itu yang perlu diamalkan oleh huruf terhadap titik, dan titik lenyap di balik ketiadaan tetapi ada, karena dia maha ada. Insya Allah kita akan selamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.